Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وأولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح مؤلف كتاب الكبائر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين حفظكم الله تعالى جميعا وأدام النفع علينا في الدنيا والآخرة آمين رب العالمين. Kita masih melanjutkan pembahasan yang termasuk dosa besar adalah bersikap kasar terhadap yang bawahan kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قلت لأمتي يا زانية. وجاءت امرأة, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia berkata, perempuan itu, ya Rasulullah, inni qultu, saya mengatakan, li amati, saya mengatakan kepada budak-budakku, budak wanitaku. Jadi perempuan ini memiliki seorang budak wanita. Dia mengatakan kepada budaknya itu, ya zaniyah, ya zaniyah, wahai orang yang berzina. Jadi dia menuduh budaknya berbuat zina. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal ra'aiti 'alaiha dzalika, wa hal ra'aiti 'alaiha dzalika, apakah kamu pernah melihatnya melakukan itu? Maksudnya, apakah kamu melihat budak kamu berbuat zina atau ada tanda-tanda dia berzina? Qalat la, kata perempuan itu, tidak, saya enggak melihat dia berbuat zina. Ama annaha satastaqidu minki yawmal qiyamah. Ama, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang demikian, kamu tidak melihatnya berbuat zina, ama innaha satastaqil, sesungguhnya budak itu akan meminta balas gitu. Meminta balas terhadap tuduhan itu. Tastaqid berarti al-qawad. Al-qawad itu minta balas, semacam qisas gitu. Kapan bisa dia? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat
budak itu akan menuntut majikannya yang menuduh dia berzina. Faraja'at ila jariyatiha, kemudian si perempuan itu kembali kepada jariyatiha. Jariyatiha amatiha, berarti sama budaknya, kembali kepada budaknya itu yang tadi dia menuduh dia berzina. Faraja'at ila jariyatiha fa'a'tatha sautan, maka perempuan itu menyerahkan kepada budaknya itu sautan, pecut ya, kasih ni pecut. Wa qalat ajlidini. Subhanallah, jadi perempuan itu sadar ya, diberikan kepada budaknya itu pecut ini dan bilang, silakan kamu pecutin saya atau silakan balas gitu, balas karena saya menuduh kamu. Padahal itu budaknya itu ya, padahal itu adalah budaknya, cuman karena kesadaran daripada nanti diqisas pada hari kiamat, lebih baik dihukum di dunia. Fa'abat al-jariyah, maka si abad berarti menolak, al-jariyah si budak itu menolak, yang gak enak lah mecut majikannya. Fa'ataqatha, kemudian perempuan itu langsung memerdekakan budaknya itu, langsung dia merdekain budaknya. Thumma raja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kembali kepada si perempuan itu, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarathu bi'itqiha, perempuan itu memberitahukan kepada Rasulullah mengenai dia sudah merdekain budaknya itu. Faqala asa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asa. Asa berarti semoga lah, harap ya, semoga gitu. Ay asa an yukaffira, mudah-mudahan, semoga ya, an yukaffira itquki, jadi kamu memerdekakan dia, semoga mentakfirkan, menjadi kafarah itquki laha ma qadhaftiha bihi, menjadi kafarah terhadap apa yang kamu telah menuduh budak itu. Jadi kamu berbuat memerdekain dia, berarti semoga itu menjadi kafarah karena kamu menuduh budak kamu berbuat zina. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qadhafa mamlukahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadhafa mamlukahu, barang siapa yang qadhafa berarti menuduh mamluknya, mamluk adalah budaknya ya, baik laki-laki atau perempuan, dia menuduh budaknya itu berzina, karena qadhaf begitu. Qadhaf artinya adalah menuduh orang lain berzina. Barang siapa yang menuduh budaknya itu wahwa bari, sementara budaknya itu bari, dia tidak bersalah, tidak berbuat zina. Wahwa bari'un mimma qalahu, dan dia bebas dari perkataan atau tuduhannya itu, tuduhan majikannya ya. Julida yaumal qiyamati hadda, julida dia akan dipecut ya, atau dicambuk ya pada hari kiamat, hadda sebagai hukuman. Kalau memang hukuman itu tidak terlaksana di dunia, kalau hukuman sudah terlaksana di dunia, berarti itu sudah kafarah itu. Kafarah kita mengerjakan pelanggaran itu pertama kali kalau dihukum di dunia, ya terima saja. Ya, kalau sudah dihukum di dunia berarti itu sudah taubat Allah yang diberikan kepada orang yang melakukan berbuat dosa besar itu. Seperti orang yang berzina, hukumannya apa di dunia? Kalau dia belum kawin berarti dicambuk atau dipecut 100 kali.
Kalau dia sudah menikah, sudah pernah kawin ya, walaupun sekali saja ya, walaupun sekali nyobain ya. Nyobain ya, walaupun hanya sekali, habis itu cerai, nikah sah, nikahnya sah. Jadi ada disebut muhsan wa ghairu muhsan. Ghairu muhsan orang yang belum terpelihara, belum terjaga, yaitu masih bujangan, yang belum menikah. Ya, itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Ya, itu ghairu muhsan. Yang muhsan itu adalah yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri ya dalam pernikahan yang sah, ya, dalam pernikahan yang sah, dan dia setara dengan istrinya itu. Istrinya itu setara dengan dia. Paham gak setara? Selevel. Kalau dia merdeka, istrinya merdeka juga. Selevel kan? Kalau dia muslim, istrinya muslimah. Kalau dia dewasa, istrinya dewasa juga. Berarti setara itu. Kafa'ah. Kafa'ah bainahu wa bainaha. Dia pernah melakukan walaupun sekali, asalkan dia lakukan pada, maaf ya, qubul gitu. Ya. Dia masukin dalam qubul. Kalau didubur enggak. Ya. Walaupun sekali, itu sudah status muhsan. Ya. Status muhsan. Jadi beda kalau dia masukin, maaf ya, kalau dimasukin dalam dubur. Kan biasanya orang memasukin dalam qubul atau dubur itu hukumnya banyak. Jamaah hadirin, hukum yang berkaitan dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan itu banyak sekali. Hampir 150. Hampir 150 hukum yang berkaitan dengan itu saja. Ada di dalam tahara, ada di dalam puasa, ada dalam zakat, ada dalam haji ya. Banyak sekali. Dan baik dia memasukkan dalam qubul atau memasukkan dalam dubur, itu hukumnya sama. Semuanya sama. Dari 150 itu hukumnya sama kecuali dua tadi. Kecuali dua ya. Yang pertama at-tahsin, kalau mendapat status muhsan. Kalau ingin dapat status muhsan ya, itu harus di qubul. Enggak cukup di dubur. Yang kedua at-tahlil. At-tahlil ini menghalalkan yang perempuan kepada mantan lakinya yang telah menceraikannya 3 kali. Kan kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya 3 kali ya, berarti nggak boleh balik lagi kecuali pertama selesai iddahnya dari suami pertama itu. Kedua, nikah dengan orang lain. Yang ketiga, digauli oleh orang itu yang lain. Yang keempat, dia diceraikan sama yang kedua ini. Yang kelima adalah selesai iddah dari suami kedua, baru boleh balik lagi kepada suami yang pertama. Nah, ini disebut at-tahlil, menghalalkan. Menghalalkan seorang wanita kepada mantan suaminya yang telah menceraikannya 3 kali. Untuk menghalalkan itu harus berhubungan. Mohon maaf ya, walaupun sekali, asalkan di qubul, nggak cukup di dubur. Ya, jadi kalau mau tahsin, dapat muhsan atau at-tahlil, itu saja yang harus di qubul. Selain itu sama. Membatalkan wudu, mewajibkan mandi ya, berzina baik di dubur, di qubul atau di dubur, semuanya dianggap berzina ya, kecuali 2, at-tahsin dan at-tahlil. Jadi kalau kita tadi saya yang menuduh itu haddun ya.
Kalau sudah dilaksanakan hukuman di dunia, berarti di akhirat akan terbebas dari hukuman. Dan itu termasuk taubat yang Allah berikan kepada orang yang telah dilaksanakan hukuman di dunia, baik dipecut 100 kali atau dia dirajam, ya, itu sudah termasuk taubat. Man qazafa, barang siapa yang menuduh orang berzina, ini termasuk bukan perkara yang mudah, ya. Memang lidah begini, ukuran kecil tapi dosanya luar biasa, ya kan? Lisan ini jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir, kata ulama. Jirmuhu, bendanya itu kecil, jurmuhu, dosanya, kriminalnya, jahatnya besar sekali. Menuduh orang walaupun bercanda, ya, walaupun bercanda, menuduh orang berzina atau menuduh dia bukan anak fulan. Jadi menuduh berzina itu ada dua macam, ya. Yang pertama mengatakan kamu berzina, ini satu. Yang kedua mengatakan kamu bukan anak bapakmu. Kalau kamu bukan anak bapakmu, berarti dia menuduh bapaknya berzina, ya, menuduh bapaknya berzina. Barang siapa yang menuduh orang berzina, otomatis dia harus ada bukti. Harus ada bukti, ya, bukti 4 saksi. Bisa sama dia, bisa sama dia menjadi 4 saksi. Jelas kan? Kalau tanpa saksi, berarti tuduhan ini nggak bisa diterima sama hakim. Itu dianggap qazaf, menuduh orang yang berzina. Hukumannya adalah dipecut 80 kali. Kalau dia menuduh 2 orang, berarti 160 kali. Satu jamaah masjid, misalkan ada aja kan, ini semua jamaah, misalkan jamaah partai atau apa, ya, semuanya berzina, berarti dia dihukum per satu-satu sejumlah itu. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Islam, kenapa Islam memperberat urusan berzina? Saksi harus 4, semuanya laki-laki, nggak bisa wanita. 3 laki-laki 100 wanita, nggak bisa. Harus semuanya adalah laki-laki. Paham nggak? Karena zina itu dosanya luar biasa, aibnya luar biasa itu, ya, aibnya luar biasa itu. Jadi memang Islam memperberat urusan saksi berzina. Kalau ada orang misalkan tiba-tiba buka pintu kamar, ya, misalkan, ya, tiba-tiba subhanallah melihat, ya, adegan yang antara laki-laki dan perempuan. Apa yang dia lakukan? Dia ada pilihan. Yang pertama, yang terbaik, nutupin saja, nggak usah cerita sama orang lain. Kalau cerita sama aja nyebarin fitnah itu. Atau cari 3 orang, nanti sama dia jadi berempat. Gampang yang adil, ya, 3 orang yang adil. Kalau diikat musola gampang, panggil imam, khatib dan muazzin. Adil semua insya Allah, ya. Ayo ikut, saya melihat sesuatu yang, ya, ikut. Buka pintu, lihat. Dan harus, mohon maaf, ya, mohon maaf, kadang-kadang kita ngomong fuqaha tapi harus ini, walaupun harus melihat benar-benar kemaluan masuk dalam kemaluan. Harus melihat. Kalau hanya terguling-guling aja gitu, ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Dan kalau mereka melihat, ya, yakin, udah sebentar, selesai. Jadi terusin. Paham nggak?
Kalau diterusin udah jadi fasik orangnya. Tanggunglah gitu sampai selesai. Enggak, jangan. Yang penting sudah yakin masuk, yakin semua kalian. Ayo kita pergi ke hakim. Kita pergi ke hakim. Karena kalau mereka memperlama melihat itu perlama gitu sampai tamat selesai, berarti mereka sudah jadi fasik semua. Kalau fasik, saksiannya tidak diterima. Ya, saksi. Kalau mereka sudah melaporkan pada hakim, dan hakim ini kalau terimanya satu-satu hakim, bukan semuanya berempat. Hakim terima satu-satu. Mana saksi pertama? Silakan. Ya, apa yang kamu ingin saksikan? Saya melihat fulan dengan fulanah berzina. Ditanya tempatnya mana, jam berapa. Benar kamu melihat masuk ke dalam masuk gitu ya? Jelas? Iya benar Pak. Silakan saksi pertama keluar ke sana, jangan keluar ke kawan-kawannya. Kalau keluar kawan-kawannya tanya apaan tadi, tanya apaan gitu. Kayak ujian lisan begitu kan. Tapi keluar ke tempat lain, panggil saksi kedua sama, ya, saksi ketiga sama, saksi keempat sama. Kalau persaksian mereka pas semua, ya, pas semua, nggak ada yang apa beda gitu, nggak ada yang lain, berarti baru hakim memutuskan fulan ini yang berbuat muhsan atau enggak. Kalau dia muhsan, ya mohon maaf dirajam, ya, mohon maaf ya. Kalau dia bukan muhsan, berarti dia pecut aja 100 kali. Ketika pelaksanaan itu, laksana rajam itu, ya, rajam itu. Jadi zina itu bisa dibuktikan dengan pengakuan, ya, pengakuan. Kalau orang datang kepada qadhi, wahai qadhi, saya berzina. Diam sudah. Jangan ngomong sama perempuan itu. Kalau ngomong sama perempuan itu berarti kena dua hukuman. Hukum berzina, hukum qazaf. Berzina 100, qazaf 80. Jadi cukup bilang saya berzina. Jangan bilang sama Siti siapa sama, paham gak ini? Kalau ngomong sama dia berarti 2 kali. Kalau dia mengingkari kan bisa aja perempuan mengingkar kan, bohong gitu. Berarti kamu dia kena 2 kali hukuman gitu. Jadi cukup saya berzina, selesai urusan. Selesai urusan. Nah nanti kalau terbukti dengan pengakuan atau dengan saksi. Jadi ketika pelaksanaan rajam ya, ketika pelaksanaan rajam, kalau zina itu terbukti dengan pengakuan, dia lempar batu, dia ngerasain sakit, kabur dia, dibiarkan nggak? Dibiarkan. Paham nggak? Ya, misalkan dia lagi dapat apa? Sakitnya lemparan batu jangan kayak gini, batu ya kayak gini paling kan, ya. Batu jangan batu kecil ya. Sakit itu dikabur, biarkan saja. Karena kaburnya itu berarti dia menarik pengakuannya. Penarik pengakuannya itu qadhi terima. Misalkan hari ini dia mengaku depan qadhi, saya berzina. Besok hari enggak, qadhi saya bohong, saya bercanda. Udah qadhi terima. Dia tarik pengakuannya, qadhi terima. Qadhi enggak usah ente bercanda sama nanti saya ini tengah habisin waktu saya, enggak ada urusan qadhi. Ya. Tapi kalau zina itu terbukti dengan saksi, ya, yang pertama kali melempar batu 4 saksi itu. Jadi 4 saksi itu harus hadir ketika pelaksanaan rajam. Silakan
berikan kepada saksi ini batu, lemparin dia. Jelas ya? Kalau ada yang nggak mau, berarti dia nanti dipecut 80 kali. Karena Anda kalau sudah berani bersaksi kepada dia, berarti kesaksian Anda ini akan menghilangkan nyawanya gitu. Nah, silakan kamu yang pertama kali lemparin dia batu. Begitu pelaksanaannya. Jadi saksi dulu yang lempar batu. Kalau pelakunya lari, ya harus dikejar sampai mati. Harus dikejar itu. Karena perbuatan zina itu terbukti dengan 4 saksi. Bukan dengan pengakuan. Kalau dengan pengakuan, kalau dia melarikan diri, biarkan saja. Berarti dia menarik pengakuannya. Tapi kalau terbukti dengan 4 saksi, berarti dia lari, harus dikejar. Dan pelaksananya bukan orang muter begini, bukan di tengah-tengah dikelilingin orang, bukan. Nanti kalau saya lempar, dia ngeles gitu, kena yang belakang. Paham gak itu? Hah? Bukan dia tengah-tengah kita lingkarin, bukan. Tapi dia tutup tetap di depan ya. Nah, ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga gitu. Begitu pelaksanaan hukum rajam. Kalau sekarang kan di pemerintah Arab Saudi kan pelaksanaannya ada polisi gitu, ada tugas khusus gitu. Jadi bukan masyarakat biasa. Kalau dulu nggak ada orang masyarakat biasa yang hadir bisa ikut andil lemparin batu gitu. Nasallallahu al-afiyah gitu. Jadi menuduh orang yang berzina itu urusannya berat sekali. Karena nanti hukumannya ini nasab segala macam, dia nggak dapat warisan, ya, membatalkan warisannya, membatalkan nasabnya, begitu kan? Oleh karena itu hukumannya adalah dicambuk atau dipecut 100 kali, 80 kali kalau kita orang menuduh yang lain berzina tanpa ada bukti. Karena kadang-kadang suami, kejadian ini kadang-kadang suami tiba-tiba menjumpai istrinya selingkuh. Ya, misalkan ya, selingkuh dengan laki-laki lain. Dia kalau nyari saksi nggak keburu. Keluar dari rumah ganti baju nyari orang yang adil, pergi ke mushola imamnya nggak ada, khatibnya nggak ada, udah balik udah selesai. Paham gak? Karena kasus ini repot bagi suami untuk mencari 4 saksi, maka ada penggantinya, yaitu hukum al-li'an itu yang ya saling melaknati ya. Suami melaknati istrinya 4 kali dia berbuat zina, kemudian istri melaknati lakinya 5 kali dia tidak melakukan gitu ya. Hukum al-li'an, nanti setelah terjadi li'an pasti dipisahkan antara laki-laki dan istrinya itu dan tidak akan bertemu lagi sampai hari kiamat karena sudah saling melaknati yang lain gitu. Itu disebut apaan? Al-li'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Julida yaumal qiyamati hadda, maka dia akan dicambuk atau dibecut pada hari kiamat hadda, illa an yakuna kama qal, kecuali memang si budak itu memang pernah melakukan apa yang dituduh sama majikannya. Wa fil hadithi lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, berikan kepada al mamluk, ni hamba yang dimiliki ya, dia memiliki atau berhak mendapatkan ta'amuhu, makanannya, wa kiswatuhu, dan pakaiannya itu ya.
itu termasuk kewajiban yang harus diberikan kepada si majikan, harus memberikan makanan dan kiswah kepada mamluknya, dan standarnya tidak sama dengan istri. Paham gak ini? Istri, nafkah kepada istri kan kata ulama muqaddarah. Kalau dia minta ditakdirkan, harus ditakdirkan. Ya, kalau orang kaya berarti berapa orang kaya? Muddain, 2 mud sehari. Kalau orang menengah 1,5 mud. Kalau orangnya miskin 1 muddun. Itu nafkah yang diberikan kepada istri. Ya, yang budak lebih sedikit daripada istri. Kalau orangnya kaya berarti muddun wa nisfun, 1 mud dan setengah. Kalau orang yang menengah, dia cukup mengkasih 1 mud kepada budaknya itu. Kalau dia miskin, cukup berikan setengah mud kepada budaknya itu. Ya, jadi nafkah yang diberikan kepada budak itu lebih sedikit daripada nafkah yang diberikan kepada istri. Kiswatuh demikian, pakaiannya juga tidak sama dengan standar istri. Kalau istri kan minimal setahun 2 ya, dan banyak-banyak 2, cukup 2 gitu. Kalau istri ngotot bilang fuqaha bilang 2 gitu. 1 untuk musim dingin, 1 untuk musim panas gitu. Ya kalau mau lebih silakan aja gitu. Tapi yang wajib hanya 2 gitu. Wala yukallaf ma la yatiq, dan janganlah dibebankan budak suatu pekerjaan yang dia tidak sanggupi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusihim 'inda khurujihim minad dunya wa yaqul, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada umat muslimin ya, 'inda khurujihi minad dunya, ketika beliau mau meninggalkan dunia, wasiat Rasulullah, Allah fi salah, takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah, jaga salat, wa ma malakat aimanukum, dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, berarti budak yang kita miliki. At'imuhum mimma ta'kulun, berikan kepada mereka makanan apa yang kalian makan. Ya, kalau kita masak apa, nasi goreng, kasih nasi goreng itu. Masak padang, berikan juga padang ya. Waqsuhum mimma taktasun, dan berikan pada mereka pakaian apa yang kalian pakai. Nah, ini maksudnya saya bilang dulu, apa yang terbiasa bagi mereka pakai itu, bukan yang biasa majikan. Beda soalnya, pakaian majikan beda dengan pakaian budak. Kalau budak kita kasih pakaian majikan, dia nggak bakal pakai. Majikannya bos, punya jas, kasih jas kepada budaknya, jelas budak nggak mau pakai. Hah? Jadi berikan pakaian yang layak buat dia kenakan. Wala tukallifuhum minal amali ma la yutiqun, janganlah bebankan mereka pekerjaan yang mereka tidak sanggupi. Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, kalau kalian bebani mereka pekerjaan yang berat ya, fa'ainuhum, maka bantulah mereka. Kalau kerjaan itu berat gitu kan. Wala tu'adzibu khalqallah, jangan kalian menyiksa hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita bebani budak kerjaan yang terlalu berat, itu termasuk penyiksaan pada dia. Suruh angkat karung apa, semen misalkan, 2 karung 3 karung sekaligus gitu, itu termasuk menyiksa khalqallah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu mallakakum iyyahum, fa innahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala mallakakum iyyahum, Allah yang membuat kalian
wahai majikan yang memiliki budak-budak itu. Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sendiri, bukan manusia sendiri yang membuat dirinya bisa memiliki budak. Allah yang membuat orang majikan memiliki budak. Walau syaa, andai Allah Subhanahu wa taala berkehendak, lamallakahum iyyakum. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan budak itu mereka menjadi tuan daripada kalian. Paham gak ini? Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian, wahai para majikan, yang membuat kalian memiliki budak-budak itu. Dan jika Allah berkehendak, Allah bisa saja membuat budak-budak itu yang akan memiliki kamu. Jadi jangan terlalu berbuat kasar, berbuat galak terhadap budak-budak. Mungkin sampai sini cukup apa? Menambah lagi apa? Ya? Ada yang ditanyakan masalah? Ya. Bisa kadang-kadang saya. Misalnya itu kan masalah perbedaan itu, misalnya yang budaya itu dituduh sama majikannya tapi nggak terbukti, iya. Terus majikannya itu memberi apa sih namanya hadiah, supaya hadiah yang berlebih, misalnya uang, Ya. itu bisa batal nggak? Secara hukum itu Sebagai tertuduh gitu. tertuduh, Iya. tanda maaf gitu, Iya. dikasih hadiah. Iya. Jadi sebenarnya qazaf itu menurut mazhab Asy-Syafi'i, qazaf itu hak hamba, hak manusia, bukan hak Allah yang Maha Kuasa. Qazaf itu hak hamba, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Paham gak ini hak Allah? Kalau zina hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak hamba. Mencuri hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak hamba. Ya. Membunuh hak hamba, bukan hak Allah Subhanahu wa taala. Qazaf itu adalah hak hamba. Maksudnya apa hak hamba? Kalau hamba memaafkan berarti gugur hukuman pecut itu. Kalau yang dituduh maafin. Paham gak ini? Sama dengan qisas. Tahu gak qisas? Qisas itu hukum mati. Qisas itu hak hamba, bukan hak Allah. Hak siapa? Hamba. Hak keluarga keluarga yang mati itu, terbunuh. Hak mereka. Kalau mereka maafkan, ya berarti qisas gugur. Qisas sudah gugur. Oleh karena itu qisas itu tidak bisa dilaksanakan kecuali kalau sudah sepakat semua wali-wali dam disebut. Ngerti wali dam? Dam darah ya. Jadi kalau orang membunuh seseorang, yang terbunuh itu punya family, punya istri, anak-anak itu ya, punya istri dan anak. Nah, istri dan anak-anak itu semuanya adalah wali damnya. Semuanya adalah wali ad-dam. Jadi hakim itu gak bisa melaksanakan hukum qisas, hukum bunuh mati itu, hukum mati, kecuali kalau semuanya adalah wali ad-dam, semuanya sepakat 100% semua menuntut qisas. Kalau ada di antara mereka satu yang memaafkan, qisas gugur. 9 nuntut qisas. Ya. 1
Gak mau qisas, maunya diat. Tahu diat? Bayar gitu, 100 onta ya. Kalau qisas, diatnya 100 onta. Yang satu maunya diat, berarti gugur qisas. Karena itu hak harus disepakati sama semua wali ad-dam. Kalau wali ad-dam masih baik, ya terpaksa harus balik dulu, tunggu dulu. Tunggu sampai usia balik dia, ya 10 tahun, 15 tahun kita nunggu, kita tanyakan, nih bapak, nih fulan, dia membunuh bapak kamu mau apa, qisas atau diat? Kalau bilang saya mau diat, berarti udah qisas gugur. Jadi qisas itu hak hamba. Al-qazaf juga hak hamba, bukan hakullah. Kalau hakullah, hak Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dilaporkan ke hakim nggak bisa dimaafkan sama sekali. Walaupun presiden nggak bisa. Kasusnya berzina. Kalau berzina sudah sampai kepada hakim, maka hakim harus melaksanakan hukuman itu zina. Nggak bisa dimaafkan, hakim nggak bisa, semua masyarakat nggak bisa, ya, presiden nggak bisa. Karena kenapa? Zina itu hakullah, harus dilaksanakan. Mencuri demikian, mencuri adalah hakullah, ya. Kalau dimaafkan sama orang yang dicuri hartanya, berarti kalau mau dimaafkan, maafin sebelum ke hakim. Jadi misalnya ada orang mencuri harta kita, ya, terus ya kita maafin sekarang dah, sebelum urusannya lapor ke hakim. Kalau sudah sampai ke hakim dan terbukti dia mencuri, berarti hakim itu harus melaksanakan hukuman pencurian itu. Nggak bisa dimaafkan lagi, nggak bisa di cancel, karena itu hakullah, disebut hakullah, harus dilaksanakan. Jadi kalau mau orang budak itu ya harus dia minta maaf, budaknya harus maafin. Nggak cukup kalau kasih hadiah tapi budaknya nggak ngomong saya maafin gitu. Jelas ya? Iya. Ada lagi? Apa? Sulit? Masalah fondasi ini untuk orang Cina kan syaratnya mungkin berat, sulit dilaksanakan. Iya. Ya, jangankan di kita nih, di negara Islam aja juga Saudi nggak bisa melaksanakan. Ya. Karena itu yang bisa bagi sosok pembunuhan ataupun pencurian itu yang bisa dilaksanakan. Nah, karena begitu beratnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam penuduhan ini, maka tidak bisa dilaksanakan meskipun itu hak ada hak adami dan hak Allah ya di dalam zina qazaf itu. Ya. Jadi kalau itu banyak kan udahlah Allah kami serahkan pada Allah aja banyak kan itu. Kalau hak tuduhan qazaf bisa dilaksanakan. Ya tapi syaratnya kan yang susah. Gak ada syaratnya. Kan itu kan harus melihat saksi 4 orang yang lihat langsung dan benar-benar. Itu kalau mau dihukum itu yang dituduh. Kenapa? Kalau mau dihukum orang berzina, Iya. itu harus 4 saksi. Kalau dia nggak bawa 4 saksi, berarti yang nuduh kena hukuman. Paham nggak? Iya. Iya. Jadi kalau orang menuduh orang lain, kamu bukan anak dia, berarti silakan cari, datangkan 4 saksi. Kalau nggak bisa datangin 4 saksi, berarti kamu yang kena hukuman. Itu qadhi pada penuduh. Nah kalau zina ini kan itu bagaimana melaksanakan buktinya apa kalau orang ini berzina bisa dilaksanakan hukuman rajam dan cambuknya gimana? Membuktikan. Iya, artinya kan orang ini zina kan harus dilaksanakan karena hak Allah, harus dilaksanakan hukumnya. Nah itu bagaimana kalau bisa mengetahui orang itu berzina? Ya tadi. Untuk membuktikan zina itu yang kuat
pengakuan. Ya. Si pelaku datang sendiri mengakui. Ya. Namanya iqrar itu, pengakuan depan al-qadhi. Seperti Muaz, seorang sahabat, ya Rasulullah, saya berzina. Ya. Berzina. Rasulullah berpaling begini ke arah situ. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya berzina. Rasulullah berpaling juga sama. Datang lagi ke arah situ. Ya Rasulullah, saya berzina. Sampai 4 arah gitu. Kata Rasulullah, kau gila? Enggak. Kau enggak waras. Mungkin mata kamu berzina, mungkin tangan kamu berzina. Ya. Jadi qadhi enggak langsung mutuskan. Qadhi usahakan dia enggak ngaku gitu. Ya. Qadhi usahakan dia enggak ngaku. Tapi kalau dia tetap teka, ya, saya berzina. Terakhir pertanyaan qadhi. Maaf ya, punya kamu masuk. Ya, masuk. Baru karena dia berzina, mengakui, sudah qadhi tinggal putuskan. Ini dalam syariat ya, bukan, mungkin kenyataannya sekarang nggak ada ya. Tapi ini fikih begitu memang. Yang di fikih begitu. Iya benar Ustaz. Jadi kalau dalam syariat memang itu harus begitu pengakuan dari pelakunya yang harus yang datang ke qadhi. Kan ada orang yang begitu sangat susah. Iya memang dengan kesadaran orang itu kata kasus saja kan buat contoh. Iya. Iya kan kata saja. Yang sering terjadi ini qazaf, menuduh. Qazaf ini paling gampang kan. Iya. Tapi kan harus ada saksi 4. Enggak. Qazaf itu menuduh orang berzina. Kalau dia ingin terhindar dari hukuman, kalau enggak dia dihukum nanti. Dia syariat agama gitu ya. Ya. Kalau dia habis menuduh orang, nanti qadhi akan menghukum dia karena dia menuduh orang qazaf gitu. Dia karena dia tidak bisa membuktikan. Kalau dia nggak bisa buktikan, sudah qadhi pecut dia. Iya. Enggak, masalahnya di masyarakat ini ada orang kumpul-kumpul atau orang berzina ya. Ya. Yang kemudian oleh masyarakat itu digerebek, jadi digerebek banyak kan. Nah, digerebek tapi akhirnya bukan itu dipamer ya, dibuat, dilarang gitu. Nah ini benar nggak sih cara seperti ini? Ini yang kasus yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi kalau yang kasus seperti yang syar'i itu ya susah Pak. Ya, udah. Saya kan bicarain masalah yang ada di kitab begitu. Jadi ada untuk menghukum zina, satu pengakuan, satu lagi adalah saksi. Itu bukti. Tanda-tanda yang lain itu selisih ulama ya. Apakah diterima apa enggak ya? Seperti ini perempuan hamil. Ya. Tiba-tiba kok hamil dia, tanpa suami kok hamil. Nah, kemungkinan zina atau enggak gitu. Itu selisih ulama. Ada yang menganggap itu sebagai bukti dia zina, ada yang menganggap dia bukan bukti. Bukan bukti berzina gitu. Ya. Atau tanda-tanda yang lain. Tiba-tiba saya melihat orang keluar dari pintu rumah itu megang golok ya. Goloknya berdarah-darah gitu. Dalam rumah ada mayat. Apakah ini bukti bahwa yang megang golok itu pelakunya atau enggak? Itu bukan bukti, itu tanda aja gitu. Itu khilaf ulama, tanda diterima apa enggak gitu. Sama di kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan abang-abangnya kan. Ketika abangnya bawa apa? Baju penuhi darah, kasih lihat kepada bapaknya Yakub alaihissalam, nih dimakan sama serigala. Ini tanda gitu, tanda ini dimangsa sama serigala. Bapaknya tahu nih anaknya bohong, tahu. Karena kok baju utuh gitu kan. Nah, kayak tanda-tanda itu adalah termasuk yang diperdebatkan sama ulama, diterima apa enggak gitu. Karena ini masalah berat, ini masalah menyangkut nyawa seseorang gitu. Ada yang menerima tanda, ada yang butuh 2 tanda ya, minimal 2 tanda ya. Ada yang cukup 1 atau itu khilaf antara ulama ya.
Ya. Masalah bukti perzinahan. Ya. Jadi Tadi sebentar ya. Kalau kita melihat curiga ya, ini kayaknya ada cowok masuk ke dalam rumah itu. Boleh nggak kita istilahnya gerbek ya? Apa nih? Sebenarnya dalam agama nggak boleh. Nggak boleh gitu. Karena mereka melakukannya sudah tersembunyi. Jadi kebanyakan yang terbukti dengan 4 saksi itu kalau orang sudah benar-benar akhlaknya nggak ada rasa malu sama sekali, berbuat zina di depan umum gitu, sehingga bisa dilihat sama 4 orang gitu. Jadi kalau kita nggak usah kita bongkar-bongkar rahasia, kita harus bongkar rumah kita, kecuali memang terlalu sering gitu kan. Tiap hari nih cowok kenapa masuk, kenapa? Boleh kita istilahnya geladah rumah itu, kita periksa, kita apa istilahnya, untuk mencari bukti itu. Tapi kalau kita tidak melihat mereka nggak berbuat, cuma hanya guling-gulingan, maaf ya gitu ya, berarti kita nggak bisa menuduh mereka berzina, nggak bisa. Harus melihat, mohon maaf, masuknya itu harus penting. Ya, Ustaz. ini pakai masalah bukti tadi, kan katanya tadi harus timbang masuk sumur. Apa? Buktinya kan harus timbang masuk sumur. Itu alatnya. Ibarat timba sekarang semua. Ya. Cuman begini pakai kalau seandainya dia masuk timbanya masuk setengah atau masih di permukaan, nah itu gimana? Maksudnya apa? Jadi kemauannya itu Baru separuh atau ibaratkan timba gitu. gimana kalau Kalau di sini kan dulu pakai sumur kan Pak. Oh ya. Timba itu. Oh begitu itu. Contohin kayak itu gitu maksudnya. Ibaratnya masuk ke sumur pakai timba. Contoh aja sebetulnya. Jadi kalau timbanya baru setengah mau masuk, apa udah dia kata kalau ibaratnya kemarin kepalanya kira-kira gitu. Iya. Jadi yang disebut definisi jima itu cukup al-hasyafa aja. Au maqtu'uha au qadruha min maqtu'iha gitu. Jadi cukup masuk apaan? Palanya aja tuh. Al-hasyafa itu. Au qadruha min maqtu'iha, atau seukuran al-hasyafa itu apabila ada orang laki-laki memang putus hasyafanya itu. Ya. Jadi semua hukum zina yang 150 itu cukup dengan al-hasyafah aja gitu. Enggak harus semuanya gitu. Termasuk membatalkan puasa gitu. Termasuk membatalkan puasa. Kenapa laki-laki bayar kafarah, perempuan enggak? Kan kalau bergaul berjima pada siang puasa itu, laki-laki bayar kafarah. Kafarah cukup berat juga ini, sampai puasa 60 hari ya, atau 2 bulan ya. Perempuan enggak, ya karena masalahnya kalau hasyafah baru setengah masuk gitu, maaf ya, baru setengah masuk, perempuan sudah batal, puasanya sudah batal, laki-laki belum. Laki-laki baru batal puasanya kalau sudah masuk semuanya. Dan membayar kafarah itu apabila dibatalkan dengan bersetubuh itu. Jadi kalau misalnya ada orang minum dulu ya, batal duluan, ya, baru bersetubuh, berarti dia nggak kena kafarah karena udah batal puasanya gitu. Batalin puasa dulu. Pinter. Rahasianya kasih tahu ya. Nah perempuan nggak bayar kafarah karena batal dengan memasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya, kan membatalkan puasa kan. Dengan masuki setengah al-hasyafah aja perempuan batal, udah puasanya udah batal, belum bersetubuh. Perempuan udah batal duluan, laki-laki belum. Laki-laki kalau sudah hasyafah semua baru puasanya batal.
Jadi karena dia membatalkan puasanya dengan bersetubuh itu, maka hukumannya berat juga ya. Ya? Hah? Cukup ada mau nanya Ustaz? Satu aja lah. Masalah kisos. Tadi yang kayak bilang walidamnya belum balik. Nunggu salah satu walidamnya balik. Semuanya? Semuanya maksudnya. Harus. Sampai sepakat. Iya. Nah, sambil nunggu itu balik, nunggu keputusan sepakat. Tahu-tahu pelakunya meninggal. Nah ini apa wakil mesti diat atau ahli warisnya si pelaku yang gantiin sebagai yang dihukum? Kalau meninggal berarti qisas gugur. Tapi diat enggak. Diat enggak gugur. Diat nanti beban ahli waris pelaku. Diat itu 100 ontak bukan hanya ahli waris yang bayar, tapi familinya gitu. Keluarga besar gitu. Dicari 500 laki-laki yang ada hubungan sama pelaku. 500 laki-laki yang kaya semua gitu. Cari nasab sampai nasab ke 10 gitu. Mereka patungan bayar diat. Karena diat itu 100 onta ya. Kalau onta satu 40 juta, 50 juta gitu. Hah? Bisa iya, seharga segitu. Iya. Iya bisa 4 miliar ya. Emang kadang-kadang ada usaha 40 usia sekian, 30 usia sekian, 30 usia sekian gitu. Ya. Tergantung usia ini. Sampai sini dulu, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. اللهم افتح لنا أبواب خزائنك الواسعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.